sekarang ini kita bersama dengan Dinas Pendidikan, bersama dengan Ditjen GTK, itu menyiapkan apa yang harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan dalam satu semester ke depan ini, agar pembelajaran ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan, pendidikan jarak jauh itu tidak sama dengan pendidikan pembelajaran online. Jadi mohon ini kadang-kadang orang menyamakan yang namanya pendidikan jarak jauh itu sama dengan pembelajaran daring. Jadi pembelajaran jarak jauh itu terdiri dari dua kategori, daring dan luring. Jadi pembelajaran daring itu biasanya pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru secara interaktif melalui video conference seperti ini ya, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Teams, segala macam, banyak sekali sekarang yang disiapkan. Dan itu memang salah satu opsi yang kita sarankan agar ada interaksi antara guru dengan murid ya. Manakala tidak ada hambatan di akses internet, tidak ada hambatan di gawai, ya, dan tidak ada hambatan di biaya pulsa data. Nah, itu silakan itu dilakukan. Tapi kalau misalnya mau menggunakan model lain, misalnya LMS ya, jadi Learning Management System, itu yang sudah kita siapkan, yang free dari Kemdikbud itu adalah Rumah Belajar. Kemudian ada juga yang dari pihak privat ya, dari swasta, itu ada Ruang Guru, ada Zenius, ada Edmodo, ada Kuiper, segala macam. Itu silakan, itu pilihan-pilihan itu banyak, ada yang free, ada yang berbayar, dan seterusnya. Nah, kemudian Mbak sekalian, kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan, nah maka banyak sekarang praktek yang dilakukan melalui media sosial. Jadi media sosial itu ya memang tidak semuanya interaktif ya. Bisa melalui YouTube, bisa melalui Google for Education, ada Facebook, ada Instagram, dan seterusnya. Pokoknya semua layanan berbasis digital itu bisa kita optimalkan untuk pembelajaran daring. Jadi itu. Nah, manakala ada hambatan terhadap misalnya akses internet, masalah pulsa, masalah gawai yang nggak punya, atau mungkin guru masih belum terlatih mengintegrasikan materi pembelajaran dengan alat TIK, maka pilihannya itu tidak memaksakan harus berbasis daring, tidak harus online. Ada pilihan offline atau luar jaringan. Nah, luar jaringan ini yang paling konservatif selama ini itu melalui buku yang selama ini buku pegangan siswa ya, sama guru. Kalau dulu buku pegangan siswa ini hanya boleh dipakai di sekolah, maka pada saat sekarang itu harus dipinjamkan kepada siswa agar bisa dipelajari di rumah ya. Kemudian guru nanti setiap saat entah melalui orang tuanya, entah melalui kunjungan ke rumah atau kunjungan ke kelompok-kelompok kecil, itulah nanti akan disiapkan seperti apa nanti anak-anak itu belajar di rumah. Tapi kalau di situ ada akses TV, maka program belajar dari rumah dari TV ini akan terus dilanjutkan nanti. Tentu temanya masih tetap ya, masalah literasi, numerasi, sama pendidikan karakter. Ditambah lagi nanti bagi daerah-daerah yang tidak mempunyai akses TV, beberapa daerah sekarang sudah melakukan
inisiatif untuk menggunakan radio. Jadi radio RRI lokal, kemudian radio lokal sama radio komunitas. Jadi karyawannya juga banyak. Seperti Kabupaten Sanggau, ya. Kemudian ada lagi Halmahera Selatan, itu sudah melakukan pembelajaran berbasis radio ini. Jadi ini pilihan-pilihan bagi daerah yang memang akses internetnya memang tidak sebaik di beberapa tempat. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Tapi kalau yang zona hijau tadi Bu Katarina sudah sampaikan, boleh tatap muka dengan beberapa persyaratan, prosedur dan sebagainya. Dan itu memang harus betul-betul ketat, jangan sampai sekolah kita itu menjadi pusat pandemi COVID yang baru nantinya. Kalau ini tidak hati-hati. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen Faudaskan, Pak Hamid atas penjelasannya yang sangat clear. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dirjen GTK, Pak Iwan. Apakah berkenan menyampaikan penjelasan atau pemaparan terlebih dahulu, Pak? Ya, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Hamid, Bu Katarina, Bu Evi, dan teman-teman wartawan semua. Saya mungkin cuma menambahkan dalam konteks ini mungkin dari interaksi dengan beberapa komunitas dan guru-guru juga di lapangan, bahwa masih ada kekhawatiran tentang tuntutan kurikulum yang mungkin dirasa harus dilaksanakan. Jadi dengan pembelajaran jarak jauh, baik itu yang tadi sudah Pak Hamid jelaskan, ada yang bersifat daring dengan berbagai macam pilihan yang bisa dilakukan, walaupun dengan luar jaringan gitu, dengan juga bermacam pilihan yang bisa dilakukan. Masih ada semacam kayak beban mental untuk menuntaskan kurikulum seperti yang misalnya kalau sekarang tahun ajaran baru itu kelas 5 itu, dan mulai kelas 5 dan kemudian terus diajarkan sesuai dengan sequence yang seperti sebelumnya. Nah, seperti yang sudah ada sejak awal di surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, kita tetap pada intinya adalah bagaimana seperti Bu Katarina tadi sebutkan, keselamatan, kesehatan peserta didik, guru, kepala sekolah, orang tua, dan keluarga itu menjadi hal yang terpenting. Karena itu perlu penyesuaian. Kurikulum ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan konteks yang kondisi anak-anak yang ada, dan juga konteks sekolah di mana dia berada dan apa yang memungkinkan dalam sekolah tersebut. Satu hal di sini yang mungkin bisa kita lihat mungkin dari ini hasil penelitian juga di dalam konteks global, bahwa untuk memulai tahun ajaran baru ini sangat disarankan untuk kita melihat atau mungkin sekolah atau guru-guru melakukan semacam assessment untuk melihat bagaimana murid-murid kita pada saat ini. Jadi mungkin ada hal-hal yang tertinggal mungkin yang karena beberapa bulan terakhir pembelajaran tidak berjalan seperti yang sebelumnya gitu ya. Dan kemudian assessment ini bisa untuk membantu guru-guru dan sekolah untuk mengajar sesuai dengan kondisi di mana anak-anak ini tingkat perkembangan pemahaman terhadap materi yang mungkin bervariasi juga. Ya, kelas 5 tadi mungkin ada anak-anak yang sudah agak tertinggal atau mungkin sedikit tertinggal, atau mungkin yang masih bisa gitu untuk mengikuti sesuai dengan ekspektasi kurikulum tahun ajaran baru. Nah, ini perlu ada semacam diferensiasi bagaimana kita bisa membantu anak-anak yang berbeda dengan tuntutan atau kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ini yang mungkin menjadi sebuah catatan. Kurikulum tidak perlu untuk dituntaskan. Yang paling penting adalah bagaimana ada progres dari setiap anak sesuai dengan di mana dia berada gitu. Jadi tidak dipaksakan kurikulum harus langsung, misalnya kalau dari ngajar di kelas 5 gitu, di kelas 5 langsung bahan kelas 5 gitu, tapi dilihat dulu muridnya seperti apa. Jadi ini yang sebuah tips untuk memastikan bahwa
progres akan terjadi. Karena kalau dipaksakan misalnya dengan kurikulum kelas 5 tanpa melihat anak seperti apa pada saat ini, nanti ke depannya itu dampaknya akan semakin buruk gitu. Jadi kita perlu memastikan bahwa anak itu ada progres sesuai dengan tingkat perkembangannya dan tidak dipaksakan kurikulumnya seperti yang ekspektasi waktu pada saat ini. Jadi itu penting sekali supaya juga untuk menjaga progres momentumnya tetap ada kita, walaupun dalam situasi yang penuh keterbatasan. Mungkin itu saja dulu dari saya, Bu Evi, mungkin nanti bisa tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya. Jadi kesehatan dan keselamatan begitu ya Pak.